Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusro, saya mahasiswa Universitas Siberasia. Saya akan menjelaskan tentang business intelligence. Jadi business intelligence adalah mengubah data menjadi insight dan keputusan bisnis. Business intelligence merupakan pendekatan yang memanfaatkan data, teknologi, dan proses analisis untuk membantu organisasi menghasilkan informasi yang mendukung pengambilan keputusan. Jadi business intelligence itu rumusnya mengubah data, kemudian dari data menjadi informasi, dari informasi menjadi insight, dan dari insight ini yang menjadi keputusan bisnis. Jadi tujuan utama business intelligence adalah membantu organisasi membuat keputusan yang lebih cepat, tepat, dan berdasarkan fakta. Kemudian business intelligence yang prosesnya adalah mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis, menyajikan data menjadi informasi yang bernilai bagi organisasi. Itu business intelligence yang baik itu harus memiliki karakteristik. Yang pertama, akurat, menggambarkan kondisi sebenarnya. Yang kedua, relevan, sesuai kebutuhan bisnis. Yang ketiga, tepat waktu, tersedia ketika dibutuhkan. Yang keempat, actionable, dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Informasi business intelligence yang baik harus memiliki karakteristik data warehouse, itu yang mengintegrasikan data berbagai sumber. ERP, enterprise resource planning, menyediakan data operasional perusahaan. CRM, customer relationship management, menganalisis hubungan dan perilaku pelanggan. Jadi dalam implementasi business intelligence harus dimulai dari kebutuhan bisnis, bukan hanya dari teknologi. Organisasi perlu menentukan masalah apa yang ingin diselesaikan oleh perusahaan, data yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan, siapa saja pengguna informasi tersebut. Kemudian tantangan implementasi business intelligence, yang pertama, rendahnya kualitas data yang tersedia. Yang kedua, biaya dan waktu implementasi. Yang ketiga, kurangnya kesiapan pengguna. Jadi querying itu adalah proses mengambil data tertentu dari database, sedangkan reporting adalah proses menyajikan hasil analisis dalam bentuk laporan, grafik, atau dashboard agar lebih mudah dipahami. Jadi di dalam business intelligence ada istilah OLAP dan analisis data. OLAP itu online analytical processing. Ini merupakan teknologi yang membantu pengguna menganalisis data dari berbagai sudut pandang. Contoh analisis OLAP yaitu penjualan berdasarkan waktu, performa berdasarkan wilayah, produk yang paling diminati pelanggan. Jadi konsep OLAP ini dimensionnya itu kategori analisis yang menunjukkan waktu, lokasi, dan produk. Di measure itu nilai yang dihitung seperti jumlah penjualan atau keuntungan. Aktivitas OLAP ada drill down, itu melihat data lebih detail, ada drill up, melihat ringkasan, ada pivot, mengubah sudut pandang analisis. Kemudian perlunya dashboard dan visualisasi business intelligence. Jadi dashboard adalah tampilan visual yang menyajikan informasi penting melalui grafik, tabel, dan indikator KPI. Manfaat dashboard mempermudah pemantauan kondisi bisnis, membantu menemukan masalah lebih cepat, mendukung pengambilan keputusan. Dashboard yang efektif harus menampilkan informasi yang sederhana, relevan, dan mudah dipahami oleh user. Selain dashboard, business intelligence juga menggunakan scorecard dan briefing book. Scorecard adalah mengukur pencapaian terhadap target. Briefing book, kumpulan informasi untuk kebutuhan laporan atau rapat. Di dalam teknologi lanjutan business intelligence, ini yang membuat berkembangnya business intelligence membuat proses analisis menjadi lebih kompleks dan cerdas. Teknologi pendukung yang pertama ada data visualization,
Teknologi pendukung yang pertama adalah data visualization. Ini adalah menyajikan data dalam bentuk visual agar pola mudah ditemukan. Yang kedua, data mining. Data mining itu adalah menemukan pola dan hubungan tersembunyi dalam data. Ketiga, ada guided analysis. Ini adalah membantu pengguna melakukan analisis secara terarah. Yang keempat, ada unstructured data analysis. Ini adalah mengolah data seperti dokumen, email, dan komentar pelanggan. Faktor manusia dan strategi business intelligence itu keberhasilan business intelligence tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga manusia yang menggunakannya. Business intelligence membutuhkan dukungan organisasi, pelatihan pengguna, manajemen perubahan. Nah, dalam proyek business intelligence itu ada project manager, itu namanya mengelola jalannya proyek, ada business analysis, ada menerjemahkan kebutuhan bisnis, ada data arsitek yang merancang struktur data, ada data quality analyst yang menjaga kualitas informasi. Selain itu, terdapat BICC, Business Intelligence Competency Center, yang bertugas menjaga standar dan pengembangan business intelligence. Kemudian, arsitektur dan roadmap business intelligence. Arsitektur business intelligence menentukan bagaimana sistem business intelligence dibangun dan dikelola. Jenis arsitektur ada centralized, data dikelola secara terpusat. Ada decentralized, unit organisasi memiliki fleksibilitas sendiri. Ada hybrid, kombinasi antara kontrol pusat dan kebutuhan unit. Roadmap business intelligence merupakan rencana bertahap agar implementasi berjalan terarah. Tahapannya yang pertama, identifikasi kebutuhan. Yang kedua, pengembangan solusi awal. Yang ketiga, evaluasi hasil. Yang keempat, pengembangan lebih luas. Dalam user requirement dan pengembangan business intelligence, jadi sebelum membuat sistem business intelligence, organisasi atau perusahaan harus memahami kebutuhan pengguna. Jadi user requirement meliputi kebutuhan pelaporan, informasi yang diperlukan, hak akses pengguna, dan keamanan data. Nah, metode pengumpulannya ada 4. Pertama, wawancara, kedua, kuesioner, ketiga, observasi, dan keempat, prototype. Prioritas kebutuhan dalam menggunakan metode Moskow ini must, short, and cold. Must ini wajib tersedia, short penting, dan cold tambahan. Jadi dalam testing dan implementasi business intelligence, sebelum digunakan secara luas, sistem business intelligence perlu diuji terlebih dahulu untuk memastikan seluruh sistem bekerja dengan baik. Tahapan pengujian ada ETL testing, extract transfer flow testing, itu memastikan proses pengambilan, transformasi, dan penyimpanan data berjalan lancar dan benar. Kemudian ada user acceptance testing, ada UAT, memastikan sistem sesuai kebutuhan pengguna. Ada pilot project atau proof of concept, pengujian skala kecil sebelum implementasi besar. Jadi business intelligence itu membantu organisasi mengubah data menjadi informasi yang bernilai. Keberhasilan business intelligence bergantung pada yang pertama kualitas data, yang kedua teknologi yang tepat, yang ketiga strategi organisasi, yang keempat kesiapan pengguna. Business intelligence bukan hanya alat teknologi, tetapi proses untuk menghasilkan keputusan bisnis yang lebih cepat, akurat, dan strategis. Demikian presentasi saya tentang business intelligence, materi pertama sampai ke-7. Saya Muhammad Yusro mengucapkan terima kasih.